Kehamilan karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Mula-mula ia menghubungi sebuah yayasan yang mengelola anak-anak terlantar. Yayasan itu juga menampung wanita-wanita yang hamil, namun tidak ingin memiliki anaknya. Umumnya mereka adalah gadis-gadis yang hamil di luar nikah, ditinggal lari pacarnya, dan tidak siap menjadi ibu, baik karena masih terlalu muda dan masih sekolah, maupun karena keluarga tidak menginginkannya. Pengurus yayasan menunjukkan data pribadi seorang gadis kepada Reina. Gadis itu baru berumur 18 tahun, masih kuliah tingkat 1 di akademi. Keluarganya termasuk kalangan terpandang. Selain kaya, berpendidikan, juga dikenal ortodoks dalam hal agama. Gadis itu hamil 3 bulan, dan keluarganya sepakat untuk menghapus riwayat si bayi dari silsilah keluarga dengan menyerahkannya ke yayasan. Kami sudah menyelidiki asal-usul keluarga gadis itu, juga keluarga pacarnya. Mereka keluarga baik-baik. Gadis itu juga bukan termasuk gadis nakal. Ia dan pacarnya satu kelas sejak SMA. Mereka betul-betul mengalami kecelakaan karena informasi yang salah. Juga karena usia muda yang membuat mereka belum mampu mengendalikan diri. Sebetulnya kami menyayangkan orang tua si gadis yang tidak mau menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan pikiran jernih. Tapi apa boleh buat? Kami akan bergembira sekali kalau ibu bersedia mengangkat bayi itu nanti sebagai anak ibu. Pengurus yayasan, seorang wanita yang berparas lembut dan bersuara halus, memberi penjelasan kepada Reina. Reina minta kepada pengurus yayasan agar diperkenalkan kepada gadis itu, tapi pihak yayasan menolak. Demi menjaga kerahasiaan, identitas gadis itu tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali beberapa pengurus senior. Pihak yayasan hanya berjanji begitu bayi lahir, Reina akan diberitahu. Maka dimulailah sandiwara Reina yang gila-gilaan. Ia mengaku hamil kepada setiap orang yang dikenalnya, bahkan juga kepada keluarganya sendiri. Mula-mula banyak yang meragukan keterangannya. Namun Reina berhasil meyakinkan mereka dengan senyum dan kata-kata manis yang penuh keriangan. Ketika kandungan gadis itu mencapai 4 bulan, Reina mulai menggunakan bantal tipis untuk mengganjal perutnya. Bertambah bulan, bantal itu pun bertambah tebal sesuai dengan pertumbuhan bayi dalam perutnya. Sejak semula Yudi tidak setuju Reina melakukan permainan itu. Tapi Reina keras kepala. Bagaimanapun, kita tidak mungkin menyembunyikan ini pada keluarga, Ren. Yudi berkata dengan habis akal. Memang tidak ada. Kita akan beritahu keluarga kalau saatnya sudah tiba kelak. Reina menjawab dengan kalem. Kapan? Kalau gadis itu sudah melahirkan? Yudi mengeluh dengan putus asa. Mereka akan kecewa, Ren. Aku tidak bisa membayangkan. Ibuku bisa pingsan mendadak nanti. Kalau begitu, tidak usah kita beritahukan sama sekali. Kalau bayi itu sudah lahir,
Kita ambil dan kita bilang itu anak kita. Bagaimana mungkin? Kau pikir kau tidak perlu ke rumah sakit untuk melahirkan? Dan kau pikir wanita yang sudah 7 kali melahirkan seperti ibuku tidak bisa membedakan wanita yang habis melahirkan dengan wanita yang habis senam aerobik? Sudahlah. Bagaimana nanti saja? Reina tidak mau berpanjang lebar. Yudi menghela nafas. Reina memang tipe wanita isi going. Selalu menggampangkan persoalan. Tidak suka pusing-pusing. Mula-mula Yudi kelabakan menjawab pertanyaan orang-orang tentang kehamilan istrinya. Tapi lama-lama ia terbiasa juga. Dan kemudian bahkan mampu memerankan sandiwara itu sebagai permainan yang lucu serta menyenangkan. Reina membolak-balik tanggalan dengan penasaran. Ia ingat betul, waktu itu tanggal 15, karena bertepatan dengan arisan ibu-ibu RT yang diadakan setiap bulan. Sekarang sudah tanggal 18, dan tamu kesayangan itu belum muncul juga. Bahkan tanda-tanda yang mengawali kemunculannya, seperti pinggang pegal dan payudara mengeras, pun tidak ada. Reina berdebar-debar, cemas dan gembira oleh harapan yang tiba-tiba meledak. Hampir 20 tahun ia mengalami menstruasi setiap bulan, dan 19 tahun 11 bulan datang tepat pada tanggalnya. Kalaupun meleset, tak pernah lebih dari 1 hari. Hamilkah dia? Reina bergidik dan menggeleng keras-keras. Terlalu menakutkan rasanya untuk berharap. Ia takut terhempas dalam harapan kosong yang hanya akan membuahkan kekecewaan besar. Tidak, ini pasti hanya keterlambatan biasa saja. Besok atau lusa, pasti doi itu datang juga. Jangan berharap apa-apa. Begitupun, nyala harapan itu tak mau padam juga. Malah semakin besar dan menggoda. Bertambah hari, bertambah membuat konsentrasinya buyar. Sampai-sampai Yudi cemas karena mendadak istrinya menjadi sangat pelupa dan sedikit linglung. Reina tak tahan lagi. Ia bisa meledak seperti balon kalau sehari saja lagi harus menahan ketegangan perasaannya. Ia pergi ke dokter ahli kandungan yang jadi konsultan dia dulu. Hasilnya positif. Dia hamil. Reina pulang berlari-lari dan menangis terseduh-seduh di pelukan Yudi. Yudi sebetulnya ingin tertawa, tapi toh terharu juga melihat kebahagiaan istrinya. Kalau begitu, anakmu bakal kembar. Ia berbisik di rambut Reina. Kembar? Reina belum menangkap maksud Yudi. Dengan yang kau kandung kemarin? Reina terhenyak. Kebingungan datang menyergapnya. Ya, bagaimana dengan kandungannya yang kemarin berusia 5 bulan? Bagaimana meralat sandiwara itu tanpa harus menanggung malu? Reina merasa terjebak oleh permainannya sendiri. Terjebak dan tidak tahu bagaimana mengurai jebakannya itu. Sudahlah, bilang saja apa adanya. Daripada harus bohong terus-terusan. Yudi menyarankan. Tidak, Reina menggeleng. Orang akan menertawakan aku. Aku tidak mau. Toh kau sudah betul-betul hamil sekarang. Katakan saja itu adat kuno orang Banjarmasin, bahwa untuk bisa hamil, orang harus pura-pura hamil dulu. Yudi memang berasal dari Banjarmasin, walau sudah 20 tahun,
ia dan seluruh keluarganya hijrah ke Jogja. Reina menolak. Ia merasa alasan itu tetap tak akan membebaskannya dari tertawaan orang. Kalau begitu, bilang saja kandunganmu yang dulu keguguran. Dan sekarang kok hamil lagi? Yudi mengajukan usul baru. Reina tertarik. Kedengarannya masuk akal. Hanya saja teknis pelaksanaannya agak sulit. Keguguran pada usia kandungan 5 bulan pasti harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana mengakali hal itu pada keluarga dan tetangga? Untung Yudi tahu jalan keluarnya. Kita pergi saja ke tempat yang jauh, yang keluarga dan tetangga kita tak mungkin mendatangi. Ke Singapura kek atau kemana. Dari sana kita kirim kabar kau keguguran. Pulangnya, bantal sialan itu sudah bisa kau singkirkan dari perutmu. Bagaimana? Oke? Untuk sementara, ya. Sesudah itu, kita harus mencari dokter yang bisa kita sogok untuk mengurangi umur kandunganku 2 bulan. Dengan demikian, pada saat lahir kelak, bayi kita baru berumur 7 bulan alias prematur. Soalnya aku sekarang sudah hamil sebulan. Dan harus ada tenggang antara saat keguguran dengan hamil lagi, bukan? Yudi tertawa terbahak-bahak. Kepalamu betul-betul penuh sandiwara. Mudah-mudahan sekali ini saja aku harus ikut jadi pemain. Reina masih tetap aktif di yayasan sosial, walau sedikit demi sedikit mulai mengurangi volume pekerjaannya. Yudi menganjurkan agar ia berhenti saja untuk menjaga kandungannya yang sudah berusia 3 bulan. Tapi Reina menolak. Berdalih bahwa justru dengan aktif bergerak, kelak ia akan lebih mudah melahirkan. Reina sungguh bahagia. Semua orang melihat kebahagiaan itu berpendar-pendar dari wajahnya. Beberapa pengamat yang jeli bahkan berkomentar, Reina kelihatan berbahagia daripada sewaktu mengandung anaknya yang pertama dulu. Keluarga mereka pun tak kurang bahagia. Ibu Yudi yang waktu dikabari dari Singapura Reina keguguran, dulu sempat nekat mau menyusul, memeluk dan menciumi menantunya dengan terharu. Tuhan memang maha kuasa. Dulu kau lama tak kunjung hamil. Lalu sesudah hamil pertama, begitu cepat hamil berikutnya menyusul. Baik-baiklah menjaga diri, supaya kali ini kandunganmu selamat. Terima kasih, Bu. Reina menjawab dengan hormat, walau dalam hati ingin ketawa keras-keras. Yudi sudah berkali-kali mengingatkan Reina agar berhati-hati dengan kandungannya. Karena selain merupakan kehamilan pertama, usia Reina juga sudah agak terlambat. Namun Reina merasa kesehatannya sangat baik, bahkan ia hanya sedikit saja menderita mual dan pusing-pusing. Omongan orang bahwa kehamilan pertama di atas usia 30 adalah berbahaya, justru membuat ia ingin membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Tak kurang suatu apa. Lebih dari itu, dendam yang disimpannya selama bertahun-tahun karena gunjingan orang, membuat ia semakin ingin memperlihatkan bahwa ia sesungguhnya sangat sehat. Dan keterlambatan hadirnya anak itu semata-mata karena kehendak Tuhan saja. Bulan-bulan terakhir itu, yayasan tempat Reina bekerja sedang dalam puncak kesibukannya. Mereka mengadakan serangkaian kegiatan sosial untuk mengumpulkan dana bagi panti-panti asuhan dan panti-panti jompo. Reina yang sudah bermaksud mengurangi kegiatannya,
mau tak mau hanyut lagi dalam kesibukan itu. Sore itu Reina pulang sebentar untuk mandi dan berganti pakaian. Ia bahkan belum sempat makan dan hanya meneguk segelas sari tomat sebelum buru-buru masuk ke kamar mandi. Karena tergesa pula, ia tidak melihat potongan sabun di lantai kamar mandi yang belum sempat dibersihkan Minah dan tergelincir jatuh. Reina terjerembab, jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Sejenak ia seakan merasa pinggulnya patah dan pandangannya berkunang-kunang. Yudi belum pulang dan hanya ada si Minah di rumah. Pembantu itu datang tergopoh-gopoh dan dengan cemas membantu Reina pergi ke tempat tidur. Malamnya Reina mengalami pendarahan hebat. Yudi secepat kilat membawanya ke rumah sakit. Keadaan Reina sungguh mengkhawatirkan. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat kehijauan. Yudi langsung menelepon ibunya dan dalam waktu singkat seluruh keluarga sudah berkumpul di rumah sakit. Setelah 2 jam berada di kamar operasi, Reina masih belum sadar didorong ke pavilion kelas 1 dengan diiringi seluruh keluarga. Dokter yang menangani Reina memanggil Yudi dan mengajaknya bicara di kantor. Ketika 1/4 jam kemudian Yudi menengok Reina di kamarnya, Reina sudah sadar. Segera Yudi menghampiri istrinya di tempat tidur. Dikecupnya kening istrinya dengan lembut. Reina masih pucat dan lemah memandangnya dengan sayu. "Mas barusan menghadap dokter?" tanyanya lirih. "Dari toilet." Yudi mencoba berbohong. "Ibu bilang dokter memanggil Mas." Yudi melirik kepada ibunya sekilas, lalu mengangguk pelan. "Apa kata dokter?" Reina bertanya. "Tak apa-apa. Kau harus banyak istirahat. Jangan banyak berpikir. Aku akan selalu menunggumu." Yudi tersenyum manis sambil menggenggam tangan Reina erat-erat. Lama Reina memandangi senyum suaminya. Ia kenal Yudi sudah bertahun-tahun dan ia kenal betul senyumannya. Senyum itu bukan senyum Yudi yang biasa. Senyum yang sekarang dilihatnya itu terlalu manis, sehingga justru kelihatan ganjil. "Jangan bohongi aku. Aku keguguran bukan?" Akhirnya Reina berkata lirih. Senyum Yudi perlahan-lahan menghilang. Pavilion itu hening. Ibu dan saudara-saudara Yudi terpaku di tempatnya dengan diam. Reina masih menatap Yudi, menunggu. Wajahnya pucat dan letih, namun memancarkan keteguhan hati untuk menerima kenyataan seburuk apapun yang bakal menimpanya. Dengan ternyuh, kembali Yudi membelai rambut istrinya. Dikecupnya kening Reina sekali lagi. Reina memejamkan matanya. Dari lekuk di sudut matanya mengalir butir-butir bening air mata. Ibu Yudi diam-diam keluar kamar, diikuti oleh anak-anaknya. Di luar, wanita itu meredam sedu-sedanya dengan sapu tangan yang sudah basah kuyup. Pavilion itu bersih dan rapi. Rangkaian bunga dahlia merah terletak di atas meja dalam sebuah jambangan porselen putih yang indah. Jendela kamar terbuka lebar, mengirimkan hawa sore yang segar dari taman di luar. Rumput dan bunga-bunga baru saja disiram, basah dan segar. Mungkin aku kualat, dihukum Tuhan. Tuhan mendengar kebohonganku dan mengabulkannya. Reina berkata perlahan.
Ia sudah mandi sore, segar dan bau wangi talak after bath. Dasternya katun berwarna merah muda dengan bunga-bunga kecil dan renda putih, manis dan sedap dipandang. Yudi tersenyum, membelai tangan Reina dengan lembut. Yang jelas, kau keguguran karena lelah, lalu terpeleset. Sudahlah, yang penting kau sudah sehat kembali. Istriku cuma satu. Kalau kau kenapa-kenapa, tidak ada yang bisa ganti. Ya, setidak-tidaknya aku sudah membuktikan bahwa aku juga bisa hamil. Bahwa benih mas pun tak kurang bernas. Mungkin kita memang orang-orang yang sengaja dipilih Tuhan untuk membagikan kasih kita kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai siapa-siapa. Reina mengangguk, mendadak matanya berbinar. Kita harus mengambil anak itu, Mas. Sudah lahirkah dia? Aku tidak mau kehilangan 2 kali. Tolong hubungi yayasan itu secepatnya, Mas. Jangan sampai kedahuluan orang lain. Reina berkata dengan panik. Yudi tersenyum. Tenanglah. Bayi itu sudah lahir 10 hari yang lalu. Seorang bayi perempuan yang cantik. Aku sudah melihatnya, sudah bercakap-cakap dengannya. Ia seakan mengerti, kita akan menjadi orang tua yang mampu membuat hidupnya bahagia. Reina memeluk suaminya dengan mata berlinang-linang. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.